Jadi kebiasaan orang tua yang bisa memicu anak itu punya trauma, memaksa anak makan, terus juga melabelkan anak tersebut dengan kata-kata yang kurang pantas. Dia itu menganggap anak itu hanya drama dan kadang ada permainan fisik dari orang tua seperti jiwit. Kalau ini terus berulang, jadi otak anak itu akan menganggap bahwa makan itu adalah hal yang menegangkan. Halo sahabat Teta, kembali lagi di Teta Talks bersama aku Diana. Dan kali ini kita bakal ngebahas topik yang gak kalah seru. Topik yang mungkin bagi semua orang dianggap sepele, tapi sebenarnya gak sepele untuk psikologis anak. Pernah denger gak istilah anak susah makan? Anak GTM, anak picky eater, yang mau makan harus disuapin tapi nangis dulu kejer. Pernah gak? Atau sampai bahkan muntah. Nah, kali ini kita bakal ngebahas, tapi tentunya aku nggak sendirian. Aku di sini bersama orang yang profesional di bidangnya, yang sudah menangani berbagai macam klien anak. Welcome, Kak Mifa. Halo, Kak. Halo. Kak Mifa, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Mifa, sehari-harinya Kak Mifa sering menangani klien apa nih Kak? Kesibukannya klien anak kah, orang tua, atau bahkan orang tua yang lagi curhat tentang anaknya yang susah makan mungkin? Jadi yang paling sering saya tangani itu sebenarnya anak-anak, terutama juga curhatan orang tua terkait anak ASM nih. Anak ASM itu apa sih Kak? Jadi anak ASM itu adalah singkatan dari anak susah makan. Oh oke, ada singkatannya sendiri ya. Oke, Kak, ngomong-ngomong soal anak susah makan ya. Kakak akhir-akhir ini kliennya banyak yang anak susah makan atau enggak kasus-kasus lainnya seperti mungkin GTM, atau mungkin GTM tuh termasuk anak susah makan ya Kak ya? Itu juga termasuk. Oke, picky eater, gadget gitu juga menangani. Iya, betul. Apa aja nih Kak yang berbagai macam klien yang Kakak tangani selain anak susah makan? Selain anak susah makan tuh sebenarnya terlalu banyak ya untuk dijelaskan satu persatu. Jadi kayak ada anak susah fokus, anak GTM, anak sensorik, anak permasalahan sensorik makan, dan masalah lainnya gitu. Oke, kalau misalnya kita lagi ngomongin soal anak susah makan nih Kak, ini menarik deh ya topik pembahasan kita kali ini. Sebenarnya dari segi psikologinya sendiri, anak susah makan tuh apa sih Kak? Maksudnya anak yang trauma susah makan itu apa sih sebenarnya Kak? Jadi anak yang trauma susah makan itu anak yang memiliki gejala penolakan terhadap makanan, entah dari gerakan tutup mulutnya, entah dari ada reaksi mual muntahnya, atau kecemasan yang berlebihan, atau juga dia takut padahal cuma sekedar melihat aja kayak gitu. Nah, untuk reaksi-reaksi seperti itu apa disadari atau tidak disadari? Kadang itu disadari sama anak, kadang juga tidak disadari sama anak. Itu respons secara alami gitu aja. Oke, tapi untuk orang tuanya sendiri Kak, apa dia bisa melabeli anaknya, oh ini anak kayak trauma makan? Bisa nggak merasakan ada trauma makan anaknya? Sebenarnya itu tergantung dari orang tuanya ya. Kalau orang tuanya itu memahami sebuah parenting, mungkin dia paham aja kalau anak itu memiliki trauma. Tapi kan karena kita melihat pendidikan orang tua juga ya, kadang orang tua menganggap anak itu cuma drama aja gitu biasanya. Iya sih Kak, sebenarnya hal-hal seperti ini jarang banget ya kita ketahui, apalagi kayak trauma anak susah makan. Kita kan taunya anak makan ya udah kita ngasih makan biar gizinya cukup, biar badannya sehat, tanpa peduli anak itu penerimaannya gimana ya Kak ya. Kita yang dilihat di luar anaknya nangis-nangis, padahal sebenarnya itu respon dari tubuhnya ya Kak ya. Bisa jadi anak itu stres, bisa jadi anak itu trauma pada makanan ya Kak ya. Iya betul sekali. Jadi apa Kak sebenarnya yang perlu dilakukan orang tua biar orang tua ini tahu tanda-tanda apa aja sih sebenarnya yang memicu timbulnya trauma tersebut? Jadi tanda-tanda yang bisa memicu trauma tersebut itu yang pertama, semisalkan orang tuanya itu agak memaksa. Memaksanya itu seperti menghabiskan nasi. Ada kata-kata yang kurang pantas gitu ya, dari kata-kata kotor atau langsung melabelkan anak tersebut, kamu ini anak susah makan gitu, kamu nggak tahu terima kasih gitu juga. Atau dia orang tuanya itu juga bisa kayak langsung memaksa namakan tersebut gitu. Oh wow, berarti kompleks ya Kak ya.
anak susah makan pendekatannya. Jadi memang benar-benar orang tua itu memang benar-benar harus siap menjadi orang tua baru bisa ya Kak ya. Iya, betul. Karena aku juga sempet Kak dulu waktu aku kecil, aku kan tipenya susah banget makan. Sampai aku makan itu, jadi ibuku tuh harus ngajak aku keliling kompleks pakai kereta api. Dulu tuh ada kereta api yang datang di kompleks. Nah, sampai itu beberapa putaran sampai ngelilingin kompleks, dan itu makan satu suap pun di mulutku tuh masih diisep, belum dihabisin. Itu Iya, sampai stres banget ke orang tua. Mungkin dulu orang tuaku masih belum ada tahu ada teta kali ya. Iya. Iya itu sih, ternyata emang kompleks banget ya permasalahan Iya, orang kompleks tua. banget. Nggak cuma dari ekonomi segala macam, tapi juga anak makan pun ada ilmunya ya Kak. Betul sekali. Oke Kak, kalau gitu apa aja nih Kak kebiasaan orang tua yang mungkin menurut kita tuh sebenarnya wajar, tapi sebenarnya itu memicu trauma pada anak? Jadi kebiasaan orang tua yang bisa memicu anak itu punya trauma, ya yang pertama itu memaksa anak makan, ya. Terus juga melabelkan anak tersebut dengan kata-kata yang kurang pantas, gitu. Terus yang ketiga, saat anak itu menunjukkan penolakan yang kuat, orang tua itu tidak mau memahami. Dia itu menganggap anak itu hanya drama, dan kadang ada permainan fisik dari orang Oke. tua, seperti jiwit, seperti diancam, ya udah kalau kamu nggak mau makan ya sudah gitu, nggak usah makan seharian kayak gitu. Nah, kalau ini terus berulang, jadi otak anak itu akan menganggap bahwa makan itu adalah hal yang menegangkan gitu. Oke. Dia tidak peduli lagi sama tubuhnya, dia makan karena dipaksa sama orang tua kayak gitu. Oke, berarti apa ya, distraksinya bukan malah untuk mendapatkan nutrisi, tapi takut momennya ya Kak ya. Iya, Momen takut makan tuh momennya. menjadi tidak menyenangkan. Takut karena kalau nggak makan nanti aku dimarahin, Iya. dikasih punishment mungkin sama orang tua kalau nggak makan. Kalau kamu nggak makan nanti nggak boleh main gitu ya Kak ya. Betul sekali. Jadi itu nggak boleh sebenarnya dilakukan. Sebenarnya boleh atau nggak boleh itu tergantung dari tergantung dari bagaimana cara penyampaian orang tua gitu. Jadi kan kita lihat anak-anak tersebut di usia berapa. Anak-anak itu kan harus diberikan contoh ya. Contoh dulu dari orang tua. Setelah itu kita bisa cari parenting terbaik bagaimana supaya anak itu tidak sampai memiliki trauma kayak gitu. Oke, Kak, kalau misalkan hal itu terus berlanjut, kan banyak orang tua juga yang masih belum aware soal ini ya Kak ya, masih banyak banget yang awam soal pola asuh yang seperti ini. Kalau misalkan ini dibiarkan terus-menerus, apa Kak dampaknya ke psikologis anak? Dampaknya ke psikologis anak yang pertama, dia tidak mengenal sinyal lapar atau kenyang gitu. Terus yang kedua, dia punya kecemasan yang berlebihan. Yang ketiga, dia juga ada rasa takut dan rasa tidak enakan saat dia nanti dewasa gitu. Dia biasanya menerima perintah-perintah tanpa punya pendirian yang kuat gitu. Oke, Itu dampaknya berarti bahasa. ini bisa jangka panjang ya Kak ya Betul efeknya. sekali. Nggak cuman waktu kecil, tapi nanti kesehariannya dia, kepribadiannya dia, sampai dia dewasa pun bisa kena. Betul sekali. Wow, sampai segitunya ya. Oke, aku baru tahu loh. Maksudnya secomplicated itu menjadi orang tua, ternyata harus banyak ilmunya ya. Kan mungkin orang tua ngelakuin itu tuh mungkin karena sayang gak sih Kak? Kan aku sayang sama anakku, jadi mau nggak mau anakku harus makan, takut gizinya nggak tercukupi. Juga stigma-stigma dari masyarakat kayak ini kurus banget anaknya, nggak diopenin gitu-gitu. Stigma dari masyarakat juga yang buat orang tua takut. Makanya mereka mau nggak mau mereka maksa anaknya buat makan biar dia tetap sehat, biar dia, mungkin ya banyak orang mikir gendut itu sehat ya Kak ya. Menurut Kak Mifa sendiri gimana? Jadi kan gendut itu sehat atau nggak sehat itu kan semua tergantung dari aktivitas anaknya ya. Kita juga nggak bisa menyalahkan 100% ke orang tua, karena kan orang tua juga baru pertama kali kan menjadi Iya, orang betul. tua kayak gitu. Jadi orang tua yang cerdas itu pasti ingin terus belajar untuk mencari tahu, karena sumber ilmu itu berasal dari manapun gitu. Dengan orang tua yang mencari tahu, dengan orang tua yang inisiatif, mungkin bisa membuat makan itu yang menyenangkan. Kita contohnya itu seperti menceritakan proses makannya, maksudnya menceritakan kayak
ini wortel makanannya kelinci Oke. kayak gitu, Oh, iya, atau iya, betul. diajak proses membuat makannya kayak gitu. Diajak masak bareng gitu ya. Diajak masak bareng biar dia itu tertarik terus mau mencoba seperti itu. Sebenarnya banyak sekali inisiatif cara supaya anak itu mau untuk mencoba gitu. Oke, emang benar-benar berangkat dari orang tua yang kreatif ya Kak? Iya, orang tua yang kreatif. Dan gak kehabisan ide. Oke, nice. Kak, tapi sebenarnya dari yang kita bicarakan tadi, sebenarnya kan niat kita tuh ya baik kan pastinya. Ya mau anaknya sehat, mau anaknya nggak sakit, mau nggak mau jadi omongan tetangga mungkin. Tapi mungkin dari sisi si kecil nih Kak, apa mereka mengerti apa yang kita maksud Kak? Marahnya kita karena mereka nggak makan. Apa mereka sebenarnya memahami nggak sih? Sebenarnya anak itu kita lihat juga dari usianya ya. Anak itu belum memahami niat orang tua. Tapi anak itu sangat peka terhadap ekspresi, emosi, juga perilaku orang tua, ketegangan orang tua itu sangat memahami anaknya. Jadi sebisa mungkin karena dia masih anak-anak, terus diberi pengertian secara berulang dan diberikan contoh yang baik. Diberikan hadiah, walaupun diberikan punishment itu juga nggak apa-apa, tapi kita perlu pertimbangkan usia anaknya kayak gitu. Karena kita juga butuh ketegasan orang tua supaya anak itu respect dan patuh kepada orang tua. Wow, nice. Nice question Kak. Oke, berarti punishment itu nggak apa-apa, reward itu juga nggak apa-apa ya. Bukan berarti kita mau manjain anak kita, Betul sekali. tapi itu cara kita buat ngasih tahu kalau sebenarnya kita tuh respect Ya, sama apa yang dilakukan. Oke, nice. Kak, maaf, mungkin ini jarang disadari oleh banyak orang. Trauma di masa kecil, apalagi trauma susah makan, kan trauma masa kecil banyak ya Kak ya. Itu bisa banget ke bawah sampai dewasa Kak. Kenapa Kak itu? Kenapa itu bisa terjadi? oke, itu bisa terjadi ya Kak ya. Karena yang namanya trauma di masa kecil, apalagi dia di bawah usia 7 tahun, dia itu langsung masuk ke alam bawah sadarnya. Nah, itu bisa membentuk sebuah keyakinan yang menjadi sebuah perilaku di masa dewasanya. Misalkan waktu dia masih kecil dilabeli, kamu anak tidak tahu terima kasih, kamu anak susah makan atau hal-hal lainnya. Nanti saat dia dewasa, dia meyakini bahwa dirinya sendiri itu kurang puas, kurang pantas untuk orang lain. Dia terus Oke. melakukan hal-hal yang baik dan dia tidak pernah puas kayak gitu. Terus juga ada kecemasan berlebihan dari anaknya. Terus dia juga ada anak yang obesitas, ada anak juga yang kekurangan gizi. Tapi kan mungkin orang dewasa bukan kurang gizi ya, kayak kurus gitu aja Iya, ya. betul. Nah, dari situ dia kurang mengenal rasa lapar, rasa kenyang kayak gitu. Wow, berarti emang benar-benar masa-masa kecil adalah momentum yang nggak bisa diulang dua kali, dan gimana caranya orang tua ngasih momen yang terbaik buat anaknya untuk dia bawa sampai dia dewasa ya Kak ya. Ya, bahkan ada juga Kak yang seperti ini. Dia makan karena dia cuma butuh tenaga gitu. Jadi ada orang yang sudah dewasa, dia cuma makan satu kali sehari. Itu pun kadang dia lupa. Yang penting dia nggak pingsan kayak Oh, gitu. gitu. Iya, betul. Jadi dia makan kalau misalnya dia udah butuh aja, Iya, butuh aja gitu. bukan sesuatu rutinitas yang memang harus perlu dilakukan. Wow, ada ya kayak gitu. Itu berarti masa kecilnya ya Kak ya? Iya, masa Bisa kecilnya. jadi berangkat dari masa kecilnya, Betul mungkin dia sekali. punya trauma. Wow, ternyata bisa ya Kak ya? Bisa. Trauma masa kecil sampai dewasa. Iya. Iya, juga sih. Aku juga punya beberapa pengalaman yang dia masa kecilnya kurang mengenakan. Jadi di masa dewasanya, dia benar-benar butuh validasi dari orang lain. Iya. Karena itu yang nggak dia dapetin pas waktu dia kecil. Wow, nice. Berarti berangkat dari trauma makan pun sekecil itu, ya mungkin banyak orang ngerasa itu sepele, tapi sebenarnya complicated ya Mbak ya, nggak sesepele itu. Itu bisa berpengaruh sampai si kecil itu ke depannya. Iya. Oke. Kak, ini kan banyak banget ya orang tua ini yang frustasi. Sudah dibujuk, anak sudah dimarahi, malah makin gak mau makan. Ada juga yang harus dibentak dulu, ada yang harus didistraksi dulu dengan gadget segala macem. Tapi justru mereka gak mau makan. Kenapa ya Kak ya? Kalau anak kecil itu semakin dipaksa, mereka tuh semakin enggan gitu, semakin menolak makan. Oke, jadi kenapa kok anak dipaksa malah tidak mau makan? Itu karena kontrol dari dirinya sendiri itu sepenuhnya diambil oleh orang tuanya, kayak oke. gitu. Jadi dia tidak memiliki kontrol Kontrol. sedikit pun
atas dirinya sendiri. Sehingga sistem yang keluar itu adalah sistem pertahanan. Entah dia gerakan tutup mulut, entah dia diem kaku dan mulutnya menutup gini. Gitu. Oke, gitu. Berarti itu respon bawah sadar, Kak? Iya, respon bawah sadar secara langsung seperti itu. Oke, aku baru tahu sih Iya. itu. Oh, Kak, berarti kalau misalkan kita ngasih gadget ke anak atau kita ngasih distraksi mungkin apa ya? Kalau misalkan kamu mau makan nanti kita ajak nih kamu jalan-jalan ke alun-alun mungkin gitu. Itu sebenarnya baik gak sih, Kak? Sebenarnya kalau kita janjiin sebuah hal apapun itu ya, ada baik atau enggak baiknya. Jadinya kalau semisal itu terus dilakukan, nanti dia ketergantungan. Iya, betul. Kayak gitu kan. Tapi kalau semisalkan itu nggak ditepatin, nanti dia nggak percaya sama orang Iya. tuanya. Jadi setidaknya perjanjian itu nggak apa-apa. Tapi kita juga perlu kontrol nih. Kita nggak harus selalu janji supaya anak itu mau makan hanya karena janji, biar nggak kayak gitu. Terus tentang permasalahan handphone atau gadget, itu sebenarnya sangat tidak disarankan gitu. Kalaupun mau ada suara tapi nggak apa-apa. Kalau ada suara nggak apa-apa gitu ya. Tapi gadget itu nggak disarankan karena gadget itu nanti dampaknya dia tidak mengenal rasa lapar, tidak peka sama rasa-rasa ataupun tekstur, dan dia makan karena cuma gadget karena ada gadget itu. Oke, berarti mereka secara nggak langsung nggak menyadari apa yang masuk ke dalam tubuhnya, Betul Kak, ya. sekali, ya. Oke, jadi makanan masuk ya udah masuk lewat aja gitu ya. Iya. Tanpa mereka sadari karena distraksi dari handphone. Oke, baik. Tapi banyak ya, Kak, ya orang-orang tua sekarang itu kayak gitu. Karena Banyak biar sekali. cepet aja. Iya. Atau enggak pernah, Kak, ada kasusnya pernah aku lihat jadi anak itu makan didorong pakai air. Oh, makan yang didorong dengan air ya. Iya. Banyak sekali sih Itu tuh kasusnya. bagus nggak, Kak? Maksudnya kayak baik nggak? Atau boleh nggak itu dilakukan? Sebenarnya itu kurang baik juga ya, karena kan dia jadi kurang mengunyah nih. Iya. Ada permasalahan dari sensorik. Tekstur berarti ya? Ada permasalahan dari teksturnya juga gitu. Takutnya kalau dia merasakan teksturnya terlalu lama, ntar dia mual. Jadi orang tuanya makan minum sebenarnya itu Iya. malah nggak membiasakan gitu. Sebenarnya muntah itu nggak apa-apa, tapi sebagai orang tua itu kita menunjukkan wajah jangan yang tegang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti kita bersihin bareng ya, kayak gitu. Nah itu, Kak, parenting yang kayak gitu loh, yang orang dulu sebenarnya nggak relate ya. Kita kan sebenarnya banyak banget nih di era sekarang masih make parenting VOC atau parenting yang zaman dulu. Nah itu sebenarnya dibilang salah juga enggak, tapi dibilang bener juga Enggak nggak juga. relate sama Iya. sekarang ya, Kak, ya. Oke, Kak, tapi kalau misalkan gimana sih caranya kita buat anak itu ngerti kalau sebenarnya kita tuh mau mereka makan agar nutrisinya tercukupi tanpa harus kita marah, tanpa harus kita ngebentak dulu atau dijanjiin sesuatu. Gimana sih caranya kita buat anak itu mengerti? Misalnya ya, ibu tuh sayang loh sama kamu, jadi ibu pengen nutrisi kamu tercukupi, gitu. Bisa nggak anak menerima itu tanpa kita harus kasar seperti itu? Sebenarnya anak itu pasti bisa menerima apa yang ingin disampaikan oleh orang tua. Jadi caranya yang harus kita ubah dari awal paksaan, dari awal yang kurang pantas menjadi hal yang aman buat anak. Ya seperti yang pernah saya katakan tadi, anak mengikuti proses masak kayak gitu, menjelaskan, menceritakan tentang apa manfaat makanannya dia, terus berikan dia motivasi yang kuat untuk mencoba hal yang baru. Kalaupun nanti ada respon mualnya, kita sebagai orang tua jangan tegang gitu. Kita sebagai orang tua memberikan motivasi, kalaupun itu muntah juga gak apa-apa kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya itu kita mengajak anak-anak untuk makan bersama gitu, makan berkeluarga. Jadi dia nggak merasa sendirian gitu. Nice. Berarti respon orang tua juga nggak kalah penting ya, Kak, ya. Juga banyak sih banyak artis-artis kayak Nikita Willy kayak gitu-gitu. Mereka memberikan parenting yang beda banget sama parenting zaman dulu. Jadi kalau kebanyakan orang tua yang ngebentak anak kalau mereka jatuhin sesuatu, tapi mereka enggak gitu ya, Kak, ya. Jadi emang benar dari respon kita juga harus lebih Lebih anak-anak gitu. bukan, iya sih, lebih anak-anak, terus juga lebih menerima ya, Kak, lebih legowo aja. Mungkin di benak kita kayak aduh malas banget tuh beresinnya, tapi jauh dari itu kita kan ngeberesin itu cuman berapa sih, Kak, 5 menit gitu ya, tapi trauma anak kita kan nggak tahu sampai kapan. Ya kan. Oke, nice, Kak.
Makasih jawabannya. Kak, kalau begitu bukan dengan paksaan, pendekatan seperti ngajak makan sambil main, ngajak makan sambil mengajak anak untuk mengikuti prosesnya, itu juga termasuk pendekatan yang positif ya, yang bisa Ya. dilakukan orang tua untuk anak agar mereka tidak susah makan. Mm. Oke. Kak, kadang tuh kan orang tua kan mau mencoba pelan-pelan nih, tapi kondisinya aja yang belum membaik. Kapan sih sebenarnya orang tua itu perlu mempertimbangkan mereka untuk membawa anaknya ke profesional? Jadi yang perlu dipertimbangkan orang tua ke anaknya untuk dibawa ke profesional itu yang pertama, saat permasalahan ini sudah berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai tahunan. Yang kedua, saat anak itu ada kecemasan yang terlalu berlebihan sampai histeris. Yang ketiga, saat anak itu sudah mual, muntah yang sudah tidak terkontrol gitu. Dan yang keempat itu adalah respon penolakan yang sangat-sangat kuat gitu. Dan setiap di jam makan itu selalu diwarnai dengan stres, entah dari anaknya, entah dari orang Orang tua. tuanya, kayak gitu. Oke, Kak, berarti ini bukan cuman soal trauma makan pada anak, juga mungkin sebenarnya orang tua nggak sih Kak yang perlu diterapi, ya nggak sih? Iya, betul sekali. Tapi pernah ada kasusnya nggak Kak? Jadi orang tua sama anak diterapi bareng gitu? Jadi- Pernah nggak nanganin? Oh, jadi pernah Kak. Jadi di Teta di sini itu saat anak terapi ASM di sini juga diberikan bimbingan untuk orang tuanya. Bagaimana orang tuanya itu memiliki parenting yang baik saat mengedukasi anaknya, terus memiliki ketegasan yang baik untuk anaknya, terus juga cara mengajari makan nih istilahnya untuk anaknya gitu. Gitu. Kak, kalau ada orang tua yang nonton dan dengerin episode kali ini nih, terus kalau misalkan mereka sadar, kayaknya relate banget nih, ini nih yang aku lakuin selama ini. Apa Kak langkah awal yang masih bisa dilakukan supaya waktu makan jadi momen yang lebih aman dan menyenangkan untuk buah hatinya? Oke, buat orang tua itu setidaknya buatlah makan menjadi tempat yang aman terlebih dahulu. Setelah aman, buatlah menjadi tempat yang menyenangkan. Jangan sampai ada paksaan karena kita tidak tahu kata apa yang akan masuk ke alam bawah sadar adiknya. Nanti setelah proses makannya menjadi aman, menyenangkan, nanti adiknya bisa perlahan-lahan pulih dan mengikuti porsi makan anak normalnya. Oke, makasih Kak Mifa. Kak Mifa, aku boleh sharing nggak? Apa sih pengalaman-pengalaman unik dari Kak Mifa setelah bertemu dengan berbagai macam klien, yang paling unik deh? Sebenarnya yang paling unik itu ada di usia 7 tahun, yang dia itu makan semua makanan tuh di blender. Oke. Jadi sambil kayak ngedot gitu. Oh. Itu sangat unik buat saya ya, dan tantangannya sangat luar biasa gitu. Karena kan di usia 7 tahun tuh harusnya normalnya dia makan sudah berbagai macam tekstur Iya, kan, tapi dia seperti di biasa. blender kayak gitu. Terus ada lagi di usia 8 tahun, dari awal dia sakit saat mungkin di usia 2 tahun atau 3 tahun, akhirnya dia berhenti total makan nasi. Dia cuma bisa makan roti sama jajan-jajanan. Tapi setelah melakukan terapi, alhamdulillahnya ada perkembangan, bahkan sampai orang tuanya itu wow gitu, kayak nggak Amazed ya, nyangka kayak, gitu ya. wow. Sampai di usia 8 tahun, 7 tahun, dan masih banyak lagi di usia 5 tahun ke bawah. Oke, wah keren banget sih Kak. Ya ampun. Gimana sih Kak awalnya pendekatan sama anak gitu loh? Kok bisa anak itu percaya? Apa sih pendekatannya? Kakak mungkin ada ritual-ritual khusus kah? Mungkin atau gimana? Atau mungkin diajaknya bermain Kak? Gimana pendekatan awalnya Kak Mifa sendiri? Oke, kalau pendekatan awal sih sebenarnya saya cuma pengen tahu respon emosinya dia. Apakah emosinya dia nangis meledak-meledak, apakah cuma nangis aja teriak-teriak sampai mukul barang kayak gitu. Itu untuk pengenalan pertama. Baru di pengenalan selanjutnya kita mulai pendekatan seperti saya ini juga anak gitu. Oke. Kayak teman, kita Oke. main bersama biar dia percaya sama saya kayak gitu. Baru kalau sudah percaya, sudah menganggap saya sebagai kakaknya, sebagai temannya, baru kita belajar bersama-sama gitu. Oke, jadi berarti nggak ada gap ya Kak ya, bukan terapis dan klien, tapi kita teman. Iya, teman. Oke, nice Kak. Kak, sebelum kita tutup nih, kalau Kak Mifa boleh menyampaikan satu pesan untuk orang tua di luaran sana yang mungkin saat ini lagi bingung banget menghadapi anak yang susah makan, Kak Mifa mau ngomong apa?
Oke, Bunda dan Ayah yang di rumah, saya menyampaikan ya, anak tersebut saat menolak makan itu bukan berarti dia nakal. Dia juga bukan berarti melawan orang tua, tapi itu adalah sistem perlindungan pertahanan atas dirinya dari suatu hal yang tidak nyaman gitu. Jadi orang tua bersikaplah bijak dan memahami emosi ataupun perasaan anak. Buatlah makan itu terasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Sehingga proses makan menjadi bisa pulih kembali seperti anak seusianya. Oke, nice. Kak Mifah, terima kasih banyak udah mau datang, udah mau sharing-sharing di sini. Aku jujur banget, Kak, ini ngebuka mata dan hatiku banget. Ternyata di balik anak yang susah makan itu ada loh alasannya. Dan ternyata parenting orang tua juga ada tekniknya ya, Kak ya. Semoga ini juga menjadi pesan untuk orang tua di luar sana yang anaknya lagi susah makan nih, Kak. Kak Mifah, terima kasih banyak udah datang. Semoga kedepannya kita juga masih bisa ngobrol-ngobrol lagi dan ngebahas tentang yang lain-lain, topik yang lebih menarik lagi. Ya, Kak ya. Baik. Sobat Teta, kalau kamu adalah orang tua atau calon orang tua atau mungkin anak yang dulunya dipaksa makan, percaya deh, pelan-pelan kamu bisa pulih kembali. Oke, saya Diana. Sampai jumpa di episode Teta Talk selanjutnya. Bye-bye.